beberapa hari yang lalu meninggal, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Ustadz Yazid. Setelah kematian beliau itu banyak sekali postingan-postingan dan juga komentar-komentar yang muncul yang memiliki kesamaan gitu. Tetapi sangat disayangkan kesamaannya adalah sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang didasari dari kebodohan tanpa ilmu. Jadi memposting sesuatu, berkomentar tanpa ilmu dengan berdasarkan kebodohan, tidak mempelajarinya dulu, sehingga memposting, membuat caption-caption dan juga komentar-komentar yang keliru. Yaitu kesamaan dari banyaknya komentar dan postingan video ini adalah tuduhan dari orang yang memposting atau yang berkomentar adalah bahwa Ustadz Yazid tidak konsekuen gitu katanya. Jadi beliau dituduh ketika hidupnya selalu menyampaikan bahwa ada larangan sholat di dalam pemakaman, di area pekuburan. Kemudian kita saksikan kemarin waktu pemakaman beliau itu jamaahnya mungkin jumlahnya ratusan, kalau yang datang ribuan ya, ribuan pentakziah, tapi ada mungkin ratusan yang datang sholatnya di area pemakaman. Nah, ini kok tidak konsekuen kata mereka gitu. Jadi katanya tidak boleh sholat di kuburan, ini kok jamaahnya ketika beliau meninggal sholatnya di kuburan. Ini sesungguhnya bagi yang mengerti ini sesungguhnya sangat mudah. Nah, para orang-orang yang memposting, yang berkomentar ini tidak mempelajari dulu, tidak bertanya dulu, tidak berkonsultasi, tidak bertanya kepada yang lebih tahu, tidak membaca, tidak mengikuti pengajian atau video secara full, tidak dipelajari dulu, mempunyai sifat tasyaruf, jadi sifat yang terburu-buru, kemerungsung, belum ada ilmu, buru-buru posting, buru-buru berkomentar, itu pun berdasarkan kebencian, sehingga komentarnya komentar dan postingan yang buruk. Sebetulnya yang dilarang di dalam Islam, sholat di area pemakaman adalah sholat wajib, jelas sholat wajib. Untuk laki-laki lebih afdal di masjid, bahkan wajib di masjid. Untuk perempuan bagusnya di rumah. Maka dilarang sholat wajib 5 waktu di area pemakaman. Kemudian juga sholat-sholat sunnah, sholat sunnah apapun dilakukan di area pemakaman, di makam-makam tertentu yang di situ diyakini dengan sholat di situ akan lebih afdal, doa di situ lebih makbul dan lain sebagainya. Ini yang dilarang. Sementara sholat jadi yang dilarang ini sholat-sholat yang ada rukuk dan sujudnya begitu. Nah, sementara yang dilakukan oleh jamaahnya Ustadz Yazid kemarin di area pemakaman beliau adalah sholat jenazah. Ini sesuatu yang berbeda. Sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujudnya. Kemudian memang ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Jadi satu ketika Nabi bertanya kepada sahabat, kenapa ada seorang marbot masjid tempat beliau sholat, orang yang biasa mengurusi masjid, bersih-bersih dan lain sebagainya, ini kok tidak kelihatan. Nah, kata sahabat yang ditanya ini, oh si fulan sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak tahu kalau sahabat ini marbot masjid ini meninggal. Maka Rasulullah bertanya, di mana? Tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Kemudian Nabi datang ke makam, tentunya sudah dimakamkan, jenazah si marbot ini sudah dikubur. Kemudian beliau sholat di situ, sholat jenazah, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Karena terlambat mengetahui adanya berita kematian, dan ini dibolehkan, Nabi sendiri melakukan, dan juga ini dicontoh oleh para sahabat ketika datang ke pemakaman takziah terlambat, kondisi darurat, maka sholat di area pemakaman, dan sholatnya adalah sholat jenazah ya, bukan sholat lain, bukan sholat sunnah, sholat wajib yang ada rukuk dan sujud, tetapi adalah sholat jenazah. Nah, inilah yang dilakukan oleh jamaahnya Ustadz Yazid kemarin ya. Mungkin ya kita analisa mudah sekali, karena yang hadir itu ribuan jumlahnya, maka otomatis semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang telat. Kenapa bisa telat? Satu, karena saking banyaknya ribuan, tempatnya di kota besar seperti itu, tempatnya terbatas. Ketika mau mensolati di rumah tidak sempat, mau mensolati di masjid sudah telat, jenazah sudah keburu dibawa ke makam, bahkan mungkin beliau sudah dimakamkan, sudah dikubur begitu jenazahnya. Kemudian yang telat ini menyolatkan, dan ini tadi kita terangkan ada
contoh dari Nabi gitu. Jadi kita nasihatkan ya kepada diri kita sendiri juga, khususnya kepada teman-teman sekalian kaum muslimin, jangan buru-buru membuat postingan, buat caption. Jangan buru-buru berkomentar. Kenapa? Karena setiap ucapan kita ini ada timbangannya, ada hisapnya nanti, nggak sembarangan. Jangan asal berani bikin video, jangan asal berani berkomentar. Hati-hati betul, apalagi ini masalah agama. Pelajari dulu, dibaca dulu, dengarkan pengajian secara lengkap, bertanya langsung kepada ustadz yang berilmu, berkonsultasi. Setelah semua dilakukan, kemudian mendapatkan satu kesimpulan ilmu berdasarkan Quran, hadis, ijma para ulama, baru kemudian sampaikan pun dengan dasar keikhlasan. Niatkan ikhlas karena Allah untuk menyampaikan ilmu, untuk mendapatkan fadilah dari berdakwah, bukan hanya sekedar berdasar kebencian tanpa ilmu, dengan bahkan berdasarkan kebodohan. Ini masih sangat jahil, ini sangat disayangkan, karena satu, tidak ada manfaat bagi dia, bahkan sebaliknya sangat merugikan bagi dirinya sendiri bahkan. Ya, kalau orang yang dicela mungkin justru panen pahala, tapi bagi orang yang mencela, bagi orang yang memposting dan berkomentar, itu justru mendatangkan dosa. Ini sesuatu yang betul-betul harus difahami, harus betul-betul diperhatikan. Untuk bagi teman-teman yang membuat video, berkomentar-komentar, ini harus betul-betul kita nasihatkan, sangat berhati-hati. Setiap kali membuat video, setiap kali mau menulis komentar, pikirkan dulu, apakah video, apakah komentar yang mau kalian tulis itu ini mendatangkan dosa atau mendatangkan pahala? Apakah ini akan menyebabkan kalian masuk surga?